Oke, yang pertama kita langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada sejarah perusahaan, yaitu Ogura Cake adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan yang dengan ciri khas kue oleh-oleh yang terletak di kota Batam, Indonesia. Awal berdirinya itu tanggal 9 September. Jadi di Ogura Cake ini ada banyak macam varian yang bisa kita pilih. Biasanya dijadikan untuk kue ulang tahun dan acara-acara lainnya. Visi dan misi perusahaan. Jadi Ogura Cake tentunya juga memiliki visi dan misi pengembangan bisnisnya. Visi Ogura Cake itu menjadikan Ogura sebagai oleh-oleh khas Batam yang dicintai oleh masyarakat Batam dan wisatawan yang berkunjung. Sebagai oleh-oleh yang selalu diingat oleh masyarakat wisatawan yang ada di kota Batam maupun pendatang. Nah, untuk misinya menjadikan Ogura Cake itu salah satu yang berkualitas premium dan enak. Untuk profil perusahaannya bisa dibaca di sini. Batam Ogura Cake itu berdirinya tanggal 9 September 2017 dan lokasinya itu ada di Nagoya, atau lebih lengkapnya di Komplek Lumbung Rezeki Blok D nomor 2 Kota Batam. Untuk nomor telepon dan email kami terterakan di sini, silahkan dibaca untuk yang berminat. Terus untuk struktur organisasinya, untuk struktur organisasi Ogura Cake ini masih sangat sederhana sekali, yaitu owner dan dibagi oleh beberapa departemen, yaitu receiving, producing, packaging, dan purchasing. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu teori kebijakan umum. Yang pertama adalah budgeting. Budgeting, akuntansi anggaran, adalah salah satu bagian dari akuntansi manajemen, yang mana secara khusus mengatur perencanaan pengeluaran, membandingkannya dengan pengeluaran aktual perusahaan. Jadi yang namanya budgeting ini, kita mengatur pengeluaran yang ada di perusahaan sehingga tidak ada yang pengeluaran kita lakukan secara sia-sia. Terus yang kedua ada strategic cost measurement. Perencanaan strategi dan pengambilan keputusan memerlukan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelanggan, pemasok, desain produk. Informasi yang diberikan harus prospektif dan harus memberikan pemahaman tentang periode dan masa depan. Ada jenis hubungan yang harus dianalisa untuk memahami eksternal dan internal. Yang pertama, hubungan internal. Apa sih itu hubungan internal? Hubungan internal adalah hubungan kegiatan yang dilakukan bagian rantai nilai perusahaan. Sedangkan hubungan eksternal adalah menggambarkan hubungan kegiatan rantai perusahaan yang dilakukan dengan pemasok atau pelanggan. Activity based management. Apa sih itu activity based management? Activity based management adalah pendekatan manajemen integrasi dan diterapkan dalam aktivitas dalam tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang dicapai dengan penyediaan nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, kita fokus pada manajemen terpadu dan penerapan pada aktivitas, dan yang kedua bertujuan untuk meningkatkan nilai dan keuntungan pelanggan. Selanjutnya adalah quality and environmental management. Yang pertama, pengertian biaya kualitas, yaitu biaya yang timbul untuk penanganan masalah mutu dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang. Lalu untuk kategorinya itu ada beberapa kategori, yaitu pertama biaya pencegahan.
Artinya kita di sini mencegah terjadinya kegagalan produk. Lalu ada biaya penilaian. Itu kita mengidentifikasi produk apakah hasilnya itu sesuai dengan yang kita mau atau enggak. Terus ada biaya kegagalan internal. Ini terjadi biasanya produk kita itu gagal. Jadi ada biaya yang pasti kita keluarkan lebih untuk menutupi kegagalan ini. Biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal bedanya sama internal adalah kalau misalnya eksternal itu ketika produk tidak sesuai dengan standar yang kita terapkan dan setelah dikirim ke pelanggan dan pelanggan komplain, itu harus kita ganti rugi. Di situ kita akui sebagai biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya kita melakukan pengukuran biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas dibagi menjadi dua, yaitu observable quality cost dan hidden quality cost. Selanjutnya biaya lingkungan atau environmental cost, yaitu produk sendiri dapat menjadi sumber biaya lingkungan. Adalah menjual suatu produk, penggunaan dan pembuangan oleh pelanggan dapat menghasilkan degradasi lingkungan. Ini adalah contoh biaya pembelian pasca pembelian lingkungan. Sebagian besar. Selanjutnya land manufacturing. Land manufacturing adalah metode sistematis untuk menghilangkan pemborosan atau wasting dalam sistem produksi. Jadi di sini adalah biaya yang kita keluarkan agar tidak ada terjadinya pemborosan waktu atau pemborosan biaya yang terjadi di produksi. Selanjutnya productivity measurement. Yang pertama productive efficiency, yaitu rasio ukuran volume output terhadap ukuran volume penggunaan input. Selanjutnya partial productivity measurement, yaitu pengukuran produktivitas hanyalah pemilihan kuantitatif dari perubahan produktivitas. Lalu total productivity measurement adalah pengukuran produktivitas untuk semua input sekaligus disebut pengukuran produktivitas total. Dalam prakteknya mungkin tidak perlu mengukur dari efek semua input. Selanjutnya GVP analysis. Analisis GVP ini alat yang ampuh untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena GVP menekankan hubungan timbal balik antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Ini menyatukan semua informasi keuangan perusahaan. Analisis GVP dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mengidentifikasi tingkat dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan dan membantu menunjukkan sebagai yang diperlukan. Break-even analysis. Break-even analysis ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah operating income method. Rumusnya seperti ini. Dan contribution margin method. Contribution margin method memiliki dua persamaan, yaitu number of unit atau unit sales dan number of unit sales dollar. Selanjutnya adalah operating leverage. Leverage operasi adalah ukuran sejauh mana perusahaan atau proyek mengarah pada kombinasi biaya tetap dan variabel. Dalam istilah keuangan, leverage operasi berkaitan dengan campuran relatif dari biaya tetap dan biaya variabel. Lalu analisis harga dan profitability. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Secara umum pelanggan menginginkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Jadi pelanggan lebih banyak dengan harga yang lebih rendah dan lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Struktur pasar. Struktur pasar ada beberapa. Yang pertama persaingan sempurna, di mana di persaingan sempurna ini penjual dan pembelinya sama banyak. Lalu yang kedua ada monopoli. Bedanya dengan
persaingan sempurna kalau monopoli hanya dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan besar saja. Jadi sangat sulit untuk perusahaan baru memasuki pasar monopoli. 3. Persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini artinya barang yang dijual itu semuanya sama, tapi tidak identik. Contohnya banyak penjual HP ataupun makanan yang serupa, tapi tidak sama persis. Dan yang keempat, oligopoli. Oligopoli ini hampir sama seperti monopoli, cuman yang menguasai ini lebih banyak daripada yang monopoli. Selanjutnya, strategi pasar. Apa aja sih strategi pasar? Yang pertama ada cost plus pricing, yaitu penentuan harga penuh. Biaya adalah metode untuk menentukan harga penjualan dengan menghitung biaya penuh produk dan menambahkan persentase dari kenaikan untuk laba. Yang kedua ada marginal cost plus pricing, yaitu harga biaya plus atau marginal markup melibatkan penambahan margin laba ke biaya marginal produksi atau penjualan, sedangkan pendekatan biaya plus penuh untuk penetapan harga menarik perhatian pada laba bersih dan margin laba bersih. Pendekatan biaya plus variabel adalah penetapan harga untuk perhatian pada laba kotor dan margin laba kotor atas kontribusi. Yang ketiga adalah market skimming pricing, yaitu harga yang melibatkan penetapan harga dibagi tiga market skimming pricing. Skimming harga melibatkan penetapan harga tinggi ketika satu produk pertama kali diluncurkan dan memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Yang keempat, market penetration pricing, yaitu kebijakan harga rendah ketika suatu produk pertama kali diluncurkan. Kebijakan ini itu sesuai dengan kasus di bawah ini. Yang pertama, sebuah perusahaan ingin mencegah pendatang baru ke pasar. Lalu perusahaan ingin mempersingkat periode awal siklus hidup produk agar dapat memiliki tahan pertumbuhan dan kematangan secepat mungkin. Lalu ada kalanya ekonomi yang signifikan yang harus dicapai dari volume output yang tinggi dan permintaan yang sangat elastis sehingga akan merespon dengan baik ketika harga yang rendah. Selanjutnya adalah market determination pricing, yaitu berarti bahwa produk yang sama dapat dijual dengan harga yang berbeda. Pengukuran profitabilitas. Laba adalah ukuran perbedaan antara yang dilakukan perusahaan dan membuat dan menjual produk atau jasa dan apa yang diterimanya. Ini adalah tingkat di mana perusahaan memiliki lebih kaya karena terlibat dalam transaksi. Keinginan perusahaan untuk mengukur peningkatan kekayaan telah menyebabkan banyak definisi laba. Beberapa digunakan pelaporan eksternal untuk pelaporan internal. Alasan untuk mengukur profitabilitas, faktanya perusahaan diklasifikasikan berdasarkan apakah laba merupakan tujuan utama mereka, adalah entitas yang mencari laba atau tidak. Keuntungan diukur karena sejumlah alasan, ini termasuk menentukan kelangsungan hidup perusahaan, mengukur kinerja manajerial, menentukan apakah perusahaan memiliki peraturan pemerintah atau tidak, dan memberi sinyal pasar tentang peluang bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dan pemilik perusahaan ingin tahu apakah perusahaan itu layak dalam jangka pendek dan panjang. GIC, GIP, dan Inventory Management. Just in case Inventory Management atau GIC, model persediaan tradisional berdasarkan antisipasi permintaan. Manajemen persediaan berkaitan dengan pengelolaan biaya persediaan. Nah, di sini tuh ada 3 biaya persediaan yang kita identifikasi. Yang pertama,
biaya untuk memperoleh persediaan. Yang kedua, biaya mengumpulkan persediaan. Yang kedua, biaya untuk penyematan persediaan. Yang ketiga, biaya ketika tidak lagi memiliki persediaan setiap sedia saat dibutuhkan. Selanjutnya, economic order quantity atau model penyeimbangan akuisisi dan biaya pengakuan. Ini gunanya untuk meminimalisir total biaya ordering dan carrying dengan asumsi bahwa demand diketahui, total biaya ordering dan setup atau trying dapat dijelaskan dengan rumus berikut ini. DC sama dengan PD dibagi Q ditambah CQ dibagi 2, atau ordering or setup cost ditambah carrying cost sama dengan model EOQ. Sangat berguna mengidentifikasi trade-off optimal biaya persediaan dan biaya pengaturan. Untuk menghitung rumus economic order quantity diperlukan rumus berikut. Q sama dengan EOQ sama dengan akar dari 2DP dibagi C. Keterangannya, DC itu adalah total pemesanan, P itu adalah biaya penempatan dan penerimaan pesanan, Q adalah jumlah unit, D adalah permintaan tahunan yang diketahui, dan C adalah biaya membawa 1 unit stok selama setahun. JIT Inventory Management adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktu sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. JIT mewakili pengejaran produktivitas dan keberlanjutan melalui penghapusan limbah. Kegiatan yang tidak bernilai tambah atau non-added value merupakan sumber utama limbah. Nah, di sini ada perbedaan antara karakteristik JIT dengan tradisional. Yang pertama, JIT itu sistem pull fork, kalau tradisional sistem push fork. Yang kedua, persediaan untuk JIT itu tidak signifikan, sedangkan tradisional itu persediaannya signifikan. Sel-sel pemanufakturan, dan kalau tradisional itu berstruktur departemen. Tenaga kerja terdisciplinar. Untuk tradisional, tenaga kerja terspesialifikasi. Pengendalian umum dan level mutu acceptable. Desentralisasi jasa dan desentralisasi jasa. C. Keandalan proses pendekatan JIT. Nah, solusi untuk penghindaran terjadinya penghentian produksi itu ada beberapa. Yang pertama, total preventive maintenance, yaitu kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan preventif total dengan lebih memperhatikan perawatan dan pencegahan. Sebagian besar kerusakan alat berat dapat dihindari. Yang kedua, total quality control. Masalah bagian yang rusak diselesaikan dengan perusahaan untuk nol cacat, karena manufaktur JIT tidak bergantung pada inventaris untuk menggantikan bagian atau bahan yang rusak. Penekanan pada kualitas dan bahan produksi secara internal dapat diberikan secara eksternal meningkatkan secara signifikan. Yang ketiga, Kanban system. Kanban system itu untuk memastikan bahwa sebagian atau bahan tersedia dapat dibutuhkan. Sistem informasi mengontrol produksi melalui penggunaan spidol atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diperlukan untuk produksi itu dapat diperoleh pada saat dibutuhkan. Ini adalah jantung dari sistem manajemen persediaan JIT. Sistem Kanban itu ada beberapa. Yang pertama ada withdrawal Kanban, yaitu menentukan berapa sih jumlah yang harus kita tarik untuk proses selanjutnya dari proses sebelumnya. Yang kedua, production Kanban, yaitu jumlah yang harus kita hasilkan dari proses sebelumnya. Dan yang ketiga, vendor Kanban, itu memberitahu pemasok untuk mengirim lebih banyak suku cadang. Mereka juga menentukan kapan bagian-bagian diperlukan.
Selanjutnya, diskon dan kenaikan harga beli JIT versus menyimpan persediaan. Secara tradisional, persediaan disimpan oleh perusahaan sehingga dapat memanfaatkan diskon kuantitas dan melindungi diri dari kenaikan harga di masa yang akan datang. Tujuannya tentu saja mengurangi biaya persediaan. Sistem JIT mencapai tujuan yang sama tanpa harus menyimpan inventaris. Solusi JIT adalah menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan jumlah kecil pemasok terpilih yang terletak sedekat mungkin dengan fasilitas produksi dan membangun pemasok dengan keterlibatan yang lebih intensif. Berikut adalah beberapa batasan JIT. Yang pertama, JIT itu bukan pendekatan yang dapat diterapkan dengan hasil langsung. Lalu ada implementasi, yaitu proses evolusi, bukan revolusioner. Di sini dibutuhkan kesabaran. JIT sering disebut sebagai program penyederhanaan, tapi ini tidak dapat berarti mudah atau sederhana untuk diimplementasikan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu bab 3 tentang transaksi dan laporan. Yang pertama kita lihat unit cost atau selling price. Di sini ada data untuk bulan pertama dan bulan kedua. Untuk bulan pertama itu bisa dilihat bahwa DNM-nya 100%, telur, yang bahan-bahan yang digunakan, telur, matang, susu bubuk, gula, terigu, kaleng, dan ada bagian overhead-nya. Total produk cost-nya itu bisa dilihat, dan budgetan unitnya itu 400. Jadi harga satu unitnya itu untuk produksinya 123.275. Untuk selling price-nya itu dapat 295.860. Itu untuk bulan yang pertama. Sedangkan untuk bulan yang kedua itu kita masih sama. Terus untuk unitnya juga sama, dan unit produk cost-nya itu 123.403. Dan untuk selling price-nya itu 296.166. Lanjut. Markup-nya itu untuk harga yang untuk periode pertama ukur rakit terjual sebanyak 389, dan untuk bulan kedua sebanyak 387. Dan itu pendapatannya bisa dilihat, nanti kita bahas di bawah. Ini transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari dan bulan Februari ya. Ini bulan Januari ya, bisa dilihat. Skip. Lanjut. Bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk ini Oke, ini kita lanjut ke jurnal. Bisa dilihat sendiri ya jurnalnya untuk bulan Januari seperti ini, udah saya input. Dan adjustingnya juga sudah saya input, bisa dilihat. Dan ini tuh jurnal bulan Februari dan adjustingnya, bisa dilihat juga. Oke, kita lanjut ke financial statement untuk bulan Januari ya ini. Salah ketik itu di atas ya. Bisa dilihat di sini salesnya itu sebanyak 116.700. CO gasnya itu sekitar 47 juta. Overheadnya 2 jutaan. Gross profitnya dapat 50 jutaan, dan gross profitnya 66 juta. Sekian. Dari sini kita lihat operating expense-nya ada sekian ya, bisa dilihat sendiri. Dan di sini untuk bulan Januari mendapatkan income sebanyak 25.334.674. Ini untuk bulan Januari. Sedangkan ini laporan untuk bulan Januari, bisa dilihat profit yang didapat dari bulan Januari ini sebanyak 25.334.000. Terus ini untuk bulan Februari bawah bisa didapatkan 25.326.424 karena ada kesalahan teknis ya di atas. Dan ini statement untuk bulan Januari bahwa tidak ada kapital, ya dapatnya sekian 25.334. Oke, lanjut.
Ini untuk statement financial position. Bisa dilihat sendiri ya. Balance ya. Oke, lanjut untuk bulan Januari ini. Dan ini untuk bulan Februari. Financial statementnya bisa dilihat bahwa mendapatkan profitnya bawah 23.981.882. Lanjut. Ini statement of financial position untuk variable costing. Mendapat 23.972.132. Lanjut, ini statement of equity karena di bulan 1 dia ada 1,2 M. Ini dapat perubahan ya. Lanjut. Ini untuk statement of financial positionnya bisa dilihat untuk bulan Februari. Ada penambahan ya, walaupun tidak terlalu banyak. Lanjut. Dan ini ada budgeting report, bisa dilihat. Seharusnya kalau Anda membaca teori, harusnya Anda sudah mengerti ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan ulang karena maka waktunya banyak. Skip. Skip. Ini juga skip. Skip. Lanjut. Anda lihat sendiri. Lanjut. 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 Skip, skip. Skip. Skip, skip. Ini teori semua ini. Skip. Lanjut, lanjut. Lanjut terus. Ini untuk bulan Februari. Lanjut terus, terus. Terus. Lanjut terus. Ini cost, volume, profit, dan break even point ya. Break even point ya. Ini seperti yang contoh di atas sudah ada. Net profitnya dapat 23 juta. Lanjut. Ini untuk bulan. Lanjut. Bawah di sini di lihat di atas, lihat di atas. Lihat di atas, atas lagi atas. Oke, ini bawah. Ini Ogurake break even point ya, bisa dilihat dari sini. Ini unit Ogurake. Masuk ke rumus, dapat break even point-nya dapat 241. Itu untuk bulan Februari. Untuk Januari. Yang di bawahnya untuk bulan Februari. Bawah deh. Oke, skip. Skip. Ini rumus, skip. Skip. Februari, Januari. Skip. Ini bisa dilihat ya inventory yang dipakai selama pembuatan untuk bulan Januari dan bulan Februari. Ini untuk bulan Januari ya. Oke, skip. Bahan-bahannya berapa banyak digunakan, skip. Lanjut. Lanjut. Oke. Babi, skip. Selanjutnya bab 4, analisis dan hasil. Jadi dapat disimpulkan dari hasil laporan dikerjakan dari jurnal transaksi di Januari 2020 itu dari laporan laba rugi kinerja perusahaan kita mendapat untung sebesar 25 juta lebih, 25.300.000 untuk satu bulan. Pengendali biaya yang dilakukan Ogurake juga dapat dibilang cukup baik karena dengan sumber dana yang tersedia perusahaan dapat dimanfaatkan dengan efektif sehingga tidak ada pemborosan biaya yang dilakukan perusahaan terkait dengan produksi dan pemasaran. Hanya saja biaya yang masih harus dibayar dan akan dibayar pada periode mendatang. Seperti yang kita simpulkan, tidak ada perbedaan
dalam hasil laporan laba rugi, baik menggunakan biaya absorpsi maupun biaya variabel. Sedang membandingkan laporan keuangan dan perusahaan Ogura Cake pada periode Januari dan Februari, kita mendapatkan selisih laba meskipun tidak terlalu signifikasi. Pada bulan Januari, Ogura Cake mendapatkan sebesar 25.300.000 dan pada bulan Februari itu labanya menurun dan itu mendapat hasil 23.900.000. Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan laba itu kan dari selisihnya. Ini terjadi pada periode Januari tidak terdapat biaya maintenance atau biaya perbaikan, dan periode Februari ada biaya perbaikan 500. Itu kan sudah terjadi biaya sebesar 500. Namun karena melihat penurunan laba yang tidak terlalu signifikasi dan dengan alasan yang dapat diketahui, maka dapat dikatakan bahwa Ogura Cake ini sudah cukup baik. Kedua periode tersebut menggunakan teori ABM atau Activity Based Management, yang dimana fungsi dari ABM ini mengurangi aktivitas yang tidak berguna atau tidak signifikan manfaatnya. Untuk laporan anggaran Ogura Cake dapat kita lihat semua. Anggaran yang kita butuhkan menyediakan uang untuk setiap bulan sehingga dapat diperkirakan berapa banyak yang dibutuhkan, dan laporan ini ia menampilkan anggaran produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, anggaran overhead pemasaran, anggaran pengeluaran administrasi, pengeluaran biaya. Semua laporan anggaran ini kita dapat memperkirakan laba, modal, penurunan atau kenaikan anggaran kas kita setiap bulannya. Untuk berikutnya itu kesimpulan. Jadi dari kesimpulan Ogura Cake ini, perusahaan yang bergerak di bidang makanan, ciri khas oleh-oleh yang terletak di Kota Batam, Indonesia, yang awal peluncuran Ogura 9 September 2017. Cake berbahan dasar cream cheese dengan filling serta topping sesuai varian rasa. Berasal di setiap gigitannya, Batam Ogura memiliki 7 varian, yaitu Red Velvet, Cheese, Coklat, Green Tea, Tiramisu, Black Oreo, dan Durian. Diharapkan semua varian yang dikeluarkan oleh Batam Ogura dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan cake kekinian yang bercita rasa tinggi. Setelah membandingkan laporan keuangan perusahaan selama 2 periode, dapat kita simpulkan bahwa Ogura Cake sudah baik mengatur perusahaan biaya yang dilakukan perusahaan. Biaya sudah cukup baik berarti untuk mengatur biaya di perusahaan tersebut. Tidak ada pemborosan yang dilakukan dan prosedur produksi cukup baik sehingga perusahaan mendapatkan laba yang relatif stabil. Jika perusahaan dapat memperlakukan manajemen biaya tersebut, maka perusahaan tersebut akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Siklus manajemen biaya terkait dengan analisis biaya strategi pada kenyataannya bisa disebut jenis analisis biaya strategi. Siklus manajemen biaya membutuhkan pemahaman tentang 3 jenis sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang pemasaran, produksi, dan sudut pakai. Dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik di antara 3 sudut pandang, manajer mengembangkan wawasan memaksimalkan labanya. Akuntansi berbasis keuangan berfokus pada unit organisasi seperti departemen dan pabrik. Menggunakan ukuran hasil keuangan standar plastik dan tolak ukur, mengevaluasi kinerja dan
menekan status quo dan stabilitas organisasi, sedangkan akuntansi berbasis aktivitas berfokus pada proses menggunakan ukuran operasional dan finansial, menggunakan standar yang dinamis dan menekan serta mendukung peningkatan berkelanjutan. Produksi berkaitan dengan beberapa efisien input yang digunakan untuk menghasilkan output. Efek dari produksi terkait laba yang dihitung dengan menggunakan aturan tautan pada dasarnya. Efek laba dihitung dengan mengambil perbedaan antara biaya input seharusnya dilakukan tanpa perubahan produksi dan biaya input aktual digunakan. Karena kemungkinan pengorbanan input penting untuk menilai perubahan produksi. Penggunaan biaya memanglah harus diatur sedemikian rupa, tetapi jangan sampai menurun nilai produk kita. Seperti yang kita ketahui bahwa ada harga yang mahal, maka akan ada produk yang bagus dan layanan yang bagus juga. Next, sih. Jadi sekian dari presentasi kami, hasil proyek kami, dan terima kasih. Terus.